Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Slavia adalah kelompok suku terbesar di Eropa, tersebar di seluruh Eropa Timur, Tengah, dan Tenggara. Saat ini, sebagian orang-orang ini menganut agama Kristen. Namun jauh sebelum kristenisasi, kepercayaan asli suku Slavia adalah apa yang kita anggap sebagai paganisme saat ini. Sama seperti orang Yunani kuno, mereka masih menuhankan banyak dewa. Mereka belum menghormati keilahian melalui pola dasar satu Tuhan. Mereka tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka. Ada beberapa dewa yang dipercaya oleh orang Slavia, di antaranya Dabok, dianggap sebagai nenek moyang Slavia, Stribok, dewa yang cucunya konon adalah semua angin, dan Morana, dewi kematian dan musim dingin. Di antara dewa-dewa ini, hanya Veles dan Perun yang umumnya dihormati dan disembah oleh semua suku Slavia. Tulisannya Veles, tapi nanti kita bacanya Volos. Oke, yuk kita mulai saja. Veles dan juga Perun. Volos awalnya adalah dewa hutan yang muncul secara eksklusif sebagai beruang. Meskipun ia dianggap mampu berubah bentuk menjadi jenis hewan lainnya juga. Salah satu penjelasan yang mungkin atas representasi Veles sebagai beruang adalah bahwa hewan ini dianggap sebagai raja para binatang. Namun dalam sistem kepercayaan Slavia Selatan, Volos dianggap sebagai penguasa semua serigala dan dipandang sebagai dewa serigala. Selain hewan liar, Volos juga dianggap sebagai pelindung hewan peliharaan dan secara khusus digambarkan dengan hewan ternak. Veles kemudian digambarkan sebagai banteng, mungkin karena pengaruh agama Kristen. Ketika agama baru ini benar-benar populer, Volos mengalami metamorfosis lagi. Kali ini menjadi seorang suci bernama Vlasi atau Blaise dan digambarkan sebagai seorang gembala tua yang membimbing domba-dombanya. Setelah tahu bahwa Volos adalah dewa hewan liar dan juga hewan peliharaan, yuk kita ketahui juga apa itu dewa Perun. Dari kisah pertarungan antara Volos dan Perun, dewa terakhir dapat digambarkan sebagai dewa badai, guntur, dan kilat. Mirip dengan dewa Yunani Zeus atau dewa Norse Thor. Antara Zeus dan Thor, Perun lebih mirip Thor dalam arti bahwa dia juga secara umum adalah kepala jajaran Slavia. Meskipun demikian, tidak semua orang Slavia menganggap Perun sebagai pemimpin para dewa. Di sisi lain, dewa tertinggi orang Serbia adalah Dabok, bukan Perun. Dari segi penampilan, Perun umumnya digambarkan sebagai pria jangkung dan berotot serta berjanggut panjang. Ia juga mengendarai kereta yang ditarik oleh banteng atau kambing jantan. Sebagai dewa pejuang, Perun sering digambarkan membawa senjata, baik busur yang digunakan untuk menembakkan petir, kapak besar, atau palu. Volos versus Perun. Volos juga dikaitkan dengan dunia bawah dan pada suatu saat dikaitkan dengan Zaltis, seekor ular besar yang melingkar di dasar pohon dunia. Dalam peran inilah Volos berhubungan dengan Perun. Menurut salah satu mitos, Volos mencuri ternak, istri, atau anak Perun. Hal ini menyebabkan Perun yang marah mengejar ular itu keliling bumi. Perun akan mencoba menyerang Volos dari langit dengan sambaran petirnya. Sementara Volos akan bersembunyi di bawah atau di belakang sesuatu. Diyakini bahwa petir menyambar suatu tempat tertentu itu karena Volos bersembunyi di sana. Itulah mitosnya. Jadi kalian sudah tahu ya kenapa ada petir yang menyambar sesuatu ke bumi. Itu karena mungkin si Perun itu ingin menyambar si Volos. Itu adalah mitos dari Slavianya. Tapi sebenarnya wallahu alam, kita hanya bercerita tentang mitos Slavia saja. Pada akhirnya Perun akan berhasil membunuh Volos yang kemudian hidup kembali, atau mampu mengejarnya kembali ke dasar pohon dunia. Salah satu interpretasi dari cerita ini adalah representasi pertarungan antara keteraturan yaitu si Perun dengan kekacauan atau si Volos. Ketertiban pada akhirnya akan menang meskipun kekacauan akan terus muncul untuk menantangnya. Dengan masuknya agama Kristen, karakter pertempuran kosmik ini digantikan oleh dewa Kristen dan iblis, yaitu orang yang mempercayai Kristus dan juga anti-Kristus atau iblis. Wallahu alam, ini hanya cerita mitos dari Slavia saja. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.